Tahu nggak Anda semua bahwa ternyata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Gus Abad Buntet Cirebon itu punya kesepakatan. Kesepakatan apa itu? Kita simak ya videonya. Anda mengatakan bahwa membaca Simtu Duror itu lebih utama daripada bangsa tinggi. Mufsidnya di sini ini yang sekali. Padahal ceritanya Imam Ja'far Al-Barzanji, termasuk Maulid Barzanji, termasuk An-Nurul Burhani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Manaqidah, itu sudah masyhur di kalangan. Ini frame Yaman sebagai tempatnya wali. Jadi ada semacam framing seolah-olah itu Yaman tempatnya para wali, kemudian seolah-olah Simtu Duror itu melebihi Al-Barzanji, begitu ya? Ini mengatakan bahwa membaca Simtu Duror itu lebih utama daripada bangsa tinggi. Mufsidnya di sini ini yang sekali. Padahal ceritanya Imam Ja'far Al-Barzanji, termasuk Maulid Barzanji, termasuk An-Nurul Burhani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Manaqidah, itu sudah masyhur di kalangan. Ini frame-nya. Padahal sebelum Maulid Simtu Duror itu muncul, Al-Barzanji itu sudah populer, sudah masyhur ya. Ini mengatakan bahwa membaca Simtu Duror itu lebih utama daripada bangsa tinggi. Mufsidnya di sini ini yang sekali. Padahal ceritanya Imam Ja'far Al-Barzanji, termasuk Maulid Barzanji, termasuk An-Nurul Burhani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Manaqidah, itu sudah masyhur di kalangan. Ini frame Yaman sebagai tempatnya wali, frame Yaman bahwasanya adalah tempat kekasih Allah, frame. Saudara-saudara sekalian, sekarang itu makomnya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ada dua. Ada di Rusaisiyah, Yaman yang dibikin oleh Pak Alwi, ada yang di Irak, aslinya di Irak. Jadi makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir atau kalau menurut Ba'alawi itu dianggap sebagai bapaknya Ubaidillah. Itu ternyata ada di dua tempat, yakni di Irak dan di Yaman. Padahal menurut Gus Abbas yang benar atau yang asli itu adalah yang ada di Irak. Ini mengatakan bahwa membaca Simtu Duror itu lebih utama daripada bangsa. Yaman sebagai tempatnya wali, Yaman bahwasanya adalah tempat makomnya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ada dua. Ada di Rusaisiyah, Yaman yang dibikin oleh Pak Alwi, ada yang di Irak, aslinya di Irak. Yang asli di Irak ya? Di Najaf di Irak ya, di Irak Selatan. Irak Selatan. Kemudian saudara-saudara sekalian, suku Al-Ahdal dan Al-Qudaymi di dalam ceritanya yang menyertai Sayyid Ahmad Al-Muhajir mau pindah, nggak mesti ke Hadramaut itu pindah, biasanya ya, karena beliau itu seorang pedagang. Itu pada waktu itu kata keluarga Al-Ahdal Sayyid Ahmad itu meninggal. Jadi Sayyid Ahmad itu sebenarnya sudah meninggal ya? Sayyid Ahmad meninggal, dikuburkan di Irak Selatan. Dan dikuburkan di Irak ya? Jadi berarti tidak jadi atau tidak terkonfirmasi kalau disaksikan dengan Badrul Qudaymi. Lah ketika itu kemudian orang-orang Syiah yang mengikut sertai Imam Ahmad Al-Muhajir ini juga akhirnya ikut pindah ke Hadramaut atau ke Yaman. Akhirnya kemudian Al-Qudaymi di satu tempat, kemudian Al-Ahdal satu tempat, dan pengikutnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu di Hadramaut di hari. Begitu kelompok Al-Ahdal ini, Banul Ahdal ini ceritanya bisnis sampai ke Hadramaut, ke Tarim. Ini saya mengungkap ceritanya mereka saja. Saya mengungkap ceritanya mereka. Sampai percaya sok, nggak percaya nggak apa. Karena itu saya juga kata mereka. Begitu kami datang ke Hadramaut, tiba-tiba lagi ribut ke Hadramaut, katanya ada Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Dan pengikutnya sudah ribuan orang. Kata orang-orang Al-Ahdal mengatakan Sayyid Ahmad sudah mati. Saya yang menguburkannya, kami yang mematikannya. Ada di dalam Najaf. Tapi ketika seperti itu orang-orang yang mengaku dirinya Sayyid Ahmad dan keturunannya itu sudah mengatakan apa itu pembohong, Al-Qudaymi itu pembohong, penipu. Padahal sebetulnya penipu
bukan Al-Ahdan Al-Hudaybi ada, tapi mereka juga begitu. Itu diperkirakan yang mengatasnamakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir dengan putranya yang disebut Ubaidillah, itu diperkirakan, itu menurut orang-orang Al-Ahdan, bahwa itu adalah Syiah Imamiyah dari Irak. Oh, Syiah ya. Nisbahnya itu palsu kepada Rasulullah, cuma menjual nasabnya Rasulullah, dan sebetulnya mereka adalah keturunan Yahudi. Wah, ternyata keturunan Yahudi ya, ngeri juga ya. Kalau seumpama ada tes DNA daripada Bang Ali kemudian mengarahkan ke Yahudi, dan memang betul sesuai dengan sejarah, artinya lah kok pas benar sih ceritanya Al-Ahdan. Ini sudah sekali, seperti itu. Artinya berkembang sampai sekarang, saudara. Maka dari itu, saudara sekalian, jadi kesamaan atau satu misi dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah dalam hal Ubaidillah ini ya. Jadi menurut Gus Abbas Buntut Cirebon tadi, ternyata Sayyid Ahmad Al-Muhajir atau Sayyid Ahmad bin Isa itu ternyata sudah wafat di Irak dan dikebumikan di Irak. Tapi kenapa di Yaman itu ada yang mengaku sebagai keturunan dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yakni bernama Ubaidillah. Jadi ini yang menjadi tanda tanya besar. Padahal sebenarnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir atau Sayyid Ahmad bin Isa itu sudah wafat atau sudah meninggal di Irak sana. Kenapa kok di Yaman ada juga makamnya? Ini kan menjadi tanda tanya besar ya. Dan sebagaimana kita ketahui tentang polemik nasab hingga saat ini, memang pihak Ba'alawi itu memang tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung atau terputus atau tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Jadi banyak sekali dasarnya, baik melalui kitab nasab, baik melalui kitab sejarah, kemudian tes DNA itu juga terbukti bahwa Ba'alawi itu memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi hingga saat ini harusnya kita itu semakin paham, semakin jelas, meskipun mungkin ya dahulu kita juga dicekoki doktrin-doktrin orang-orang tua mengatakan bahwa para habaib itu adalah keturunan Nabi dan lain sebagainya. Tapi mungkin kala itu kan masih ada bekas doktrin dari penjajahan Belanda, sehingga mungkin rakyat pribumi Nusantara itu belum berani atau belum bisa bersuara seperti sekarang ini. Makanya sekarang ini kalau semua itu sudah terbuka, semua itu sudah terungkap bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya harusnya kita mengakui semua itu, bahwa memang nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian siapa sebenarnya dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia ini? Ya tentu saja mereka para wali songo dan keturunan wali songo itu yang sahih, yang valid. Berdasar kitab nasab itu terbukti, berdasar kajian sejarah terbukti, berdasar tes DNA juga valid bahwa ternyata para wali songo itu memang benar-benar dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini.